Ikamasu Talk. Suara kita, cerita kita. Horas menjua-jua, jua-jua Yahoo. Halo Sobat Ikamasu, selamat datang di Ikamasu Talk. Suara kita, cerita kita. Membangun organisasi di perantauan tentu bukan perkara yang mudah. Ada visi yang harus dijaga dan ada solidaritas yang harus dirawat sedemikian rupa. Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara adalah salah satu organisasi mahasiswa daerah yang ada di kampus Universitas Trunojoyo Madura. Maka hari ini kita akan membedah lebih dalam tentang bagaimana arah gerak Ikamasu ke depannya. Hari ini kita akan bicara soal program kerja, tantangan, hingga bagaimana kemudian mahasiswa-mahasiswa dari Sumatera Utara dapat menjadikan Ikamasu menjadi rumahnya. Tentu hari ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh Ketua Umum Ikamasu periode 2025-2026, Bang Otniel Silaban. Mari kita panggilkan Bang Otniel Silaban. Horas menjojo Bang. Oh, jua Yahoo. Silakan duduk Bang. Sobat Ikamasu, perlu diketahui bersama bahwasanya seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya Abang ini adalah Ketua Umum Ikamasu, Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara UTM periode 2025-2026. Selain aktif di Ikamasu, juga Bang ini aktif di organisasi, kegiatan organisasi internal. Benar ya Bang ya? Betul. Sekarang kesibukannya selain memimpin Ikamasu, kesibukan yang lain apa Bang? Kesibukan saya di luar memimpin Ikamasu ya. Yang pasti sebagai rutinitas seorang mahasiswa, kita melakukan kewajiban kita, yaitu pergi ke kampus untuk menempuh pendidikan pertama. Betul, terus itu wajib itu Bang. Ya, kesibukan di luar itu juga kadang mengikuti event-event olahraga yang diselenggarakan oleh kampus dan event-event musik yang diselenggarakan oleh kampus juga begitu. Ya, FYI guys, ketum kita yang satu ini sangat jago main saksofon dan juga beberapa alat musik yang lain. Benar ya Bang ya? Betul. Nanti dokumentasinya ada ditampilkan di layar. Langsung aja Tum, kita ke topik inti. Maaf, sebelum kita ke topik inti, sebenarnya kenapa Abang mau jadi Ketua Umum Ikamasu? Mungkin ada banyak alasan kenapa saya sendiri itu memilih menjadi Ketua Umum Ikamasu. Yang pertama itu, ketika saya pertama kali sampai di Madura ini, saya tidak mengenal apa itu Ikamasu. Bahkan saya tidak mengenal siapa orang-orang yang dalam itu. Jadi saya datang ke Madura itu ya betul-betul benar-benar kosong, tidak mengenal siapa-siapa begitu. Kosong. Jadi yang mengenalkan Ikamasu kepada saya itu adalah seorang alumni dari sekolah menengah atas atau SMA yang saya tempuh di Siantar gitu. Jadi saya diajak masuk ke Ikamasu, walaupun beliau tidak masuk ke Ikamasu, tapi dia memperkenalkan Ikamasu kepada saya begitu. Jadi ketika pertama kali mengikuti kepengurusan Ikamasu ini, saya langsung dipilih menjadi wakil ketua umum gitu. Nah, ketika saya di wakil ketua umum, saya merasa belum efektif atau belum totalitas menjadi seorang wakil ketua umum, karena saya pikir sebagai wakil ketua umum itu langsung dipilih langsung secara mendadak. Jadi saya tidak banyak mengetahui tentang bagaimana seorang pemimpin, bagaimana cara memimpin di Ikamasu dan mengenal watak-watak yang ada di Ikamasu begitu. Jadi selama kemarin di periode pertama menjadi wakil ketua umum, saya itu merasa masih kurang totalitas sebagai wakil. Jadi saya berencana naik menjadi ketua umum karena ingin memperbaiki apa yang menurut saya kurang sebagai wakil ketua umum di periode sebelumnya. Begitu mungkin garis besarnya. Nah, ini yang menjadi unik kemudian ketika Abang tadi mengatakan belum totalitas di wakil ketua umum, tapi akhirnya memajukan diri sebagai ketua umum
untuk membayar segala tanggung jawab itu tadi, benar ya Bang ya? Artinya ada tanggung jawab yang sebegitu besar di pundak Abang sebagai ketua umum sekarang, begitu Bang. Sekarang kalau kita bicara ketua umum ini Bang, pastilah apalagi kita membawa nama daerah, pasti ada gengsi tertentu. Nah, ada gengsi tertentu, baik dalam event-event Organda, semisal Organda Cup, kita bawa ke arahnya ke Organda Cup. Apa sebenarnya yang menjadi kesulitan Abang sebagai ketua umum untuk mengikuti event-event tersebut, untuk membanggakan nama daerah, tentu juga nama Ika Masuk? Kesulitan Abang sebagai pemimpin atau ketua umum Ika Masuk, misal harus ada target dari anggota untuk juara gitu, istilahnya setiap ikut event harus juara gitu. Mungkin itu lebih ke tantangan ya menurut saya, karena tadi Erlo bilang kalau semisal kita mengadakan event Ika Masuk Cup atau Organda Cup contohnya. Nah, di Organda Cup ini, for your information teman-teman, jadi Organda Cup ini merupakan salah satu event bergengsi di Universitas Sriwijaya Madura begitu. Jadi Organda Cup ini diikuti oleh beberapa organisasi daerah yang ada di Universitas Sriwijaya Madura. Contohnya ada yang dari Jakarta, ada yang dari Madura sendiri, ada yang dari Jawa dan berbagai daerah lainnya. Jadi ini salah satu merupakan event yang sangat bergengsi. Jadi saya sendiri itu merupakan sebuah tantangan. Karena apa? Yang pasti jika kita mengikuti sebuah event atau lomba, pastinya kita ingin mencapai target yang paling kita pengen. Tidak ada pemain atau tidak ada orang yang mengikuti lomba itu tuh untuk tidak untuk juara. Yang pastinya semua orang yang mengikuti lomba atau event tersebut pasti pengennya juara. Target yang paling utama itu sebenarnya untuk menjadi juara. Tapi di samping itu juga kita jadikan mengikuti lomba-lomba event tersebut sebagai mencari pengalaman juga. Karena kita berangkat dari Ika Masuk sendiri, banyak pemain-pemain dari Ika Masuk yang belum mengikuti turnamen-turnamen di luar. Jadi ibarat bahasanya itu untuk mencari pengalaman atau jam terbang lah. Jam terbang, betul ya, Bang. begitu. Ya, karena memang Ika Masuk sendiri mulai dari dulu kita sudah sering mengikuti beberapa event terkhusus futsal ya Bang ya, baik itu tingkat Pulau Madura maupun di luar Pulau Madura, baik Surabaya dan sekitarnya, seperti itu Bang. Dan kita juga sering juara gitu ya Bang ya. Lumayan lah. Nah, tadi menarik topik atau menarik poin yang Abang sampaikan, kita banyak pemain, artinya kita memiliki banyak masa. Dan menurut data, by data, tanpa mengesampingkan, tanpa maksud tujuan lain, ini kita betul-betul by data, organisasi daerah yang ada di kampus UTM yang di luar Pulau Jawa yang terbesar masanya, salah satunya adalah Ika Masuk UTM. Nah, maksud saya adalah seperti apa sih memanajemen atau mengetahui watak-watak orang-orang sebanyak itu Bang? Karena kita tahu nih, orang Sumatera Utara itu bukan hanya Batak Toba, bukan hanya Batak Karo, bukan hanya Nias, tapi bahkan ada yang Jawa, betul yang Bang? Ada Melayu bahkan. Itu seperti apa untuk mengetahui watak-watak tersebut dan untuk menyatukan mereka dalam satu Ika Masuk? Berarti ini kita bahasnya sekarang di luar konteks Organda Cup sama Ika Masuk Cup ya? Ya, benar. Jadi itu juga salah satu merupakan tantangan yang harus kita hadapin sebagai pengurus di Ika Masuk. Karena apa? Fungsinya pengurus itu ya untuk menjalankan, salah satunya untuk menjalankan program kerja dan merangkul seluruh anggota-anggota yang ada yang telah bergabung di Ika Masuk UTM gitu. Terus cara untuk menyatukan teman-teman yang berbagai suku, karena kita ketahui di Ika Masuk ini sendiri bukan cuma ada satu suku saja, tapi berbagai daerah. Ada yang dari Batak, bahkan di luar Sumatera Utara juga ada. Contohnya dari Riau, dari Sumatera Barat juga ada, dari Bangka Belitung juga ada, dan bahkan di
bagian Jakarta dan sekitarnya juga ada gitu. Yang pasti itu bukan merupakan hal yang mudah untuk menyatukan seperti itu. Langkah pertama yang biasanya kita lakukan untuk menyatukan elemen-elemen yang berbagai daerah itu, kita melakukan pendekatan yang intens. Contohnya dengan kita melakukan nongkrong-nongkrong santai, dengan mengajak mereka nongkrong santai, kita pasti mengetahui bagaimana watak dari si orang tersebut. Dari caranya dia berbicara, dari caranya dia menanggapi orang, kita tahu watak seseorang itu bagaimana. Nah, selanjutnya itu kita melakukan pendekatan-pendekatan seperti contohnya mengajak futsal, karena rata-rata teman-teman yang dari Ikamasu ini hobinya main futsal, terutama yang cowok-cowok. Nah, dengan kita mengajak mereka bermain futsal atau berolahraga, kita tahu bagaimana sifatnya mereka itu, bagaimana sifatnya, watak-watak dan perilaku mereka itu bagaimana. Nah, dan yang selanjutnya itu kita mengetahui sifat-sifat mereka itu salah satunya dari kepanitiaan. Ya, betul. Nah, di kepanitiaan ini bisa kita ketahui bagaimana mereka itu cara manajemen waktu mereka, cara manajemen perilaku mereka. Ya, kita tahu dari salah satu ini dari kepanitiaan. Karena apa saya bilang begitu? Yang pasti kepanitiaan ini nggak cuma pengurus saja. Jadi di kepanitiaan ini nanti ada anggota aktif. Betul. Yang anggota aktif ini nanti banyak dari berbagai elemen atau suku gitu. Jadi untuk menyatukan ini, seperti yang saya bilang di awal, itu melakukan dengan pendekatan intens. Ya, kita mengetahui dulu, kita memahami dulu sifatnya orang-orang ini bagaimana begitu. Betul. Artinya kita harus tahu dulu nih karakter orangnya bagaimana. Jangan tiba-tiba kita satukan, pasti nggak bisa tuh kan Bang ya. Nah, tadi kita bilang Ikamasu adalah salah satu, bukan satu-satunya ya, salah satu organda yang punya massa atau anggota yang terbesar di UTM ini. Pertanyaannya adalah seperti apa pembentukan atau seperti apa sejarah terbentuknya Ikamasu ini sehingga sebegitu banyak nih mahasiswa asal Sumatera Utara yang pengen masuk atau pengen join Ikamasu, Bang? Berarti ini sekarang kita membicarakan tentang sejarah Ikamasu begitu ya? Iya, betul Bang. Jadi cukup unik kalau kita berbicara tentang sejarah Ikamasu UTM ini. Jadi awalnya berdiri Ikamasu UTM ini berdiri pada tanggal 3 Maret 2011. 3 Maret 2011. Berdiri pada tanggal 3 Maret 2011. Jadi Ikamasu UTM ini didirikan oleh salah satu mahasiswa Fakultas Hukum, dan kebetulan beliau merupakan sekaligus ketua umum pertama di Ikamasu UTM. Abang itu merupakan seorang mahasiswa yang juga salah satu mengalami keresahan selama di Madura. Keresahan yang dimaksud yaitu mungkin kesusahan dalam bergaul karena berbeda suku atau berbeda bahasa. Yang pasti kita juga merasakan kan begitu. Beradaptasi ya beradaptasi dengan orang-orang baru itu pasti susah. Dan cara orang-orang beradaptasi itu juga berbeda-beda begitu kan. Ada yang susah dan ada yang mudah. Jadi pada saat didirikan Ikamasu UTM ini, abang itu nggak cuma sendiri. Ya. Jadi ditemani oleh beberapa teman-teman yang sudah saling kenal di Madura kemarin. Dan yang mendirikan ini nggak cuma dari Sumatera aja, bahkan ada yang dari Papua begitu. Jadi sesama orang perantauan, mereka itu berbincang-bincang, membentuk forum. Bagaimana kalau kita membentuk sebuah organisasi yang mencakup mahasiswa-mahasiswa yang dari Sumatera. Nah, terbentuklah ide supaya membentuk organisasi Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara. Nah, jadi alasan yang pertama tadi kan sudah saya bilang kalau keresahan susah bergaul dan beradaptasi itu di Madura. Kemudian dari nongkrong, terutama dari adat maupun kebiasaan kita di Sumatera pasti beda dengan orang-orang yang di sini. Iya, betul. Pasti kita sebagai seorang perantau harus menjaga kelakuan kita, sifat kita di tanah perantauan. Karena jikalau kita melakukan kelakuan-kelakuan yang buruk di mata orang, pasti orang-orang warga lokal lah bahasanya menganggap kita
aneh ataupun sebagai pendatang yang mengganggu. Nah, jadi karena itulah dibentuk alasan salah satunya dibentuk IKAMAS UTM, keresahan hati mahasiswa di sini bergaul dan beradaptasi. Terus yang selanjutnya itu, ketika orang tua yang ingin mengantar anaknya ke Madura dari Sumatera, orang tua tidak ada mengenal orang-orang atau kerabat yang ada di sini. Jadi alasannya dibentuk IKAMAS UTM itu supaya semisal ada orang tua yang ingin mengantar anaknya nanti ke Madura, ada mahasiswa atau ada ikatan mahasiswa Sumatera Utara yang mengganteng di sini. Begitu. Jadi tidak perlu repot atau tidak perlu kebingungan mau menjumpai siapa dan mengarahkan ke siapa di Madura ini. Jadi itulah kenapa dibentuk ikatan ini, supaya menjadi pengarah lah bagi orang tua nanti di sini. Ya, betul. Dan itu juga sebagai jaminan lah bagi orang tua yang di Sumatera, jaminan supaya kalau anak kita itu terjamin aman di Madura ini, begitu. Terus yang selanjutnya itu, ketika pertama kali datang ke Madura, terutama orang-orang kita yang dari Sumatera itu tidak ada yang merangkul. Kayak yang saya bilang di awal tadi, contohnya saya datang ke Madura ini tidak mengenal siapa-siapa. Jadi saya benar-benar diantar sampai Surabaya saja dan berangkat dari Surabaya ke Madura dan tidak mengenal siapa-siapa di sini. Jadi saya mencari tahu itu dari awal, dari nol gitu. Jadi saya tidak merasa dirangkul dan tidak merasa, contohnya lah, gimana perasaan kita itu kalau tidak ada mengenal siapa-siapa di perantauan itu, nggak ada yang merangkul gitu, pasti sepi, bingung, linglung atau bingung gitu kan. Makanya itu dibentuknya IKAMAS UTM ini supaya ada yang merangkul teman-teman yang mau berangkat dari Sumatera ke Madura. Betul. Gitu. Mungkin untuk garis besarnya atau beberapa alasan kenapa dibentuknya IKAMAS UTM, seperti beberapa poin yang sudah saya sampaikan tadi. Dan poin yang unik dari sejarah IKAMAS ini, Bang, kebetulan itu juga termasuk dalam materi Makrab kemarin, adalah pendiri salah satu penggagas, yaitu Bang Sutarjo. Meskipun ini namanya Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara, tapi Bang Sutarjo itu dari Aceh ya, kalau tidak salah. Dan tidak juga salah ya, dari Aceh, Bang Sutarjo Nababan. Nah, artinya kita juga bukan hanya mengedepankan orang-orang dari Sumatera Utara, tapi kita poin utamanya, garis besarnya adalah merangkul keberagaman itu tadi. Karena kita dari Sumatera Utara juga udah begitu beragam rasnya, etnisnya. Nah, menarik ketika Abang menceritakan pengalaman Abang merasa sepi, bingung karena tidak kenal siapa-siapa, yang kemudian datang, yang kebetulan satu alma mater SMA Abang merangkul, mengajak IKAMAS. Ada satu yang termasuk dalam proker di IKAMAS yang menurut saya sangat berdampak dalam penambahan atau intensifnya mahasiswa-mahasiswa baru gabung IKAMAS. Lalu proker penjemputan maba dari bandara, Bang. Artinya apa? Ketika kita berada atau ketika kita pergi menginjakkan pertama kali kaki pertama kali di tanah orang, pasti yang tidak jauh perasaan yang Abang rasakan tadi. Artinya disitulah IKAMAS hadir. Sebenarnya siapa, maksud saya itu bukan siapa, tapi mengapa tercetus gagasan jemput maba bahkan sebelum dia masuk sebagai anggota IKAMAS. Artinya ini proker bagus sekali, Bang. Kenapa harus dijemput gitu maba tuh? Oke, itu merupakan salah satu ide yang bagus ya, menjemput maba. Karena apa saya bilang begitu? Seperti yang saya bilang tadi di alasan terbentuknya IKAMAS UTM ini, karena untuk meyakinkan orang tua. Nah, sempat kemakan omongan selama di Sumatera kalau Madura itu merupakan wilayah yang kurang baik atau wilayah yang keras, yang membuat hati dan pikiran orang tua kita itu menjadi resah. Contohnya, mending jangan ke Madura, soalnya orang-orang di sana keras.
Ya, pasti ada omongan seperti itu karena ya orang tua kita juga belum pernah ke sini dan mungkin ada kemakan berita yang pernah ada lewat begitu. Meskipun kenyataannya tidak sepenuhnya seperti iya. itu, benar. Makanya itu kenapa diadakannya penjemputan maba ke bandara bahkan ke stasiun juga dijemput. Yang alasan paling utamanya itu untuk meyakinkan orang tua. Ya. Oh, berarti Sebagai jaminan lah ibaratnya kalau anaknya yang akan aman. Iya, akan aman di perantauan gitu. Karena setelah kita menjemput maba, kita pasti menghubungi ke orang tua kalau anaknya sudah dijemput dan sampai di Madura. Dan tentu Ika Masu hadir untuk menjawab trust issue itu, keyakinan orang tua tadi, meyakinkan supaya orang tuanya yakin anaknya punya keluarga di tanah perantauan sana, seperti itu Bang. Ya. Dan itu memang adalah hal-hal sekecil itu adalah mungkin yang penting di organisasi-organisasi yang mahasiswanya lebih banyak merantau seperti ini. Keyakinan orang tua. Dan itu aku sepakat Bang. Tetapi begini, terkadang kita pengurus ya Bang, kita terlampau melebih-lebihkan proker tersebut sehingga kita merasa sebenarnya ini salah menurutku. Kita merasa setiap maba yang dijemput itu harus masuk Ika Masu. Kalau menurut Abang gimana? Kalau menurutku itu salah. Karena mengapa? Karena memang mahasiswa itu masih calon mahasiswa baru itu juga punya hak untuk memilih gitu. Jadi menurut tanggapan Abang gimana? Menurut tanggapan saya itu juga dibilang salah juga tidak, dibilang benar juga tidak. Jadi memang di Ika Masu UTM sendiri itu tidak ada kewajiban bahwasanya kalau mahasiswa yang berasal dari Sumatera itu harus bergabung Ika Masu UTM. Tidak ada narasi atau redaksi yang mengatakan seperti itu. Jadi siapapun yang kita jemput, siapapun yang kami jemput dari bandara menuju ke Madura itu merupakan keinginan dari teman-teman pengurus sendiri. Jadi itu bukan sebuah paksaan atau sebuah rayuan supaya teman-teman maba itu masuk ke Ika Masu UTM sendiri. Itu merupakan memang niat atau inisiatif teman-teman pengurus sendiri menjemput ke bandara. Jadi itu juga tidak saya benarkan bahwasanya kalau siapapun yang akan dijemput itu harus bergabung Ika Masu UTM. Bukan. Kita itu tidak perlu belas kasihan atau pemaksaan supaya mereka itu masuk ke Ika Masu UTM gitu. Artinya kita tulus melakukan hal tersebut. Kita berdasarkan itu tadi, alasan yang Abang jelaskan tadi, kenapa harus dijemput, bahkan yang belum menjadi anggota Ika Masu. Nah, kita kembali ke topik yang cukup sering dibahas di internal Ika Masu Bang. Menurut gambaran Abang, apakah perbedaan suku, perbedaan etnis dalam artian ada Melayu, Batak Toba, Batak Karo, Pak, Simalungun, Mendeling, Angkola. Kan kalau teman-teman kita yang dari Jawa atau Madura ini taunya Sumatera Utara itu cuma Batak, tapi padahal Batak pun ada banyak. Beberapa etnis rasnya kan. Apakah perbedaan-perbedaan itu justru menjadi kendala tersendiri bagi Ika Masu atau justru itu menjadi kekuatan bagi Ika Masu untuk menjaga soliditasnya Bang? Nah, ini pembahasan yang agak seru. Kenapa saya bilang gitu? Yang pasti di setiap daerah itu, di setiap suku itu punya kebiasaan yang masing-masing gitu. Ya, betul. Bagi pandangan orang-orang luar, maksudnya orang-orang luar ini di luar teman-teman Sumatera, itu merupakan sebuah keunikan atau sebuah power lah bagi Ika Masu sendiri, karena mereka itu dari beberapa orang yang saya dengar, yang saya lihat itu, dengan keberagaman suku dan keberagaman elemen di Ika Masu UTM sendiri, itu merupakan sebagai sebuah kekuatan bagi pandangan teman-teman yang di luar Ika Masu sendiri atau di luar seperti itu. Karena memang banyak juga orang menilai kalau Ika Masu itu adalah Indonesia mini yang beragam-ragam, tapi tetap satu Ika Masu gitu Bang. Dan kita harus tetap tentu mempertahankan nilai-nilai seperti itu. Menarik tadi ketika dalam artian
penilaian yang abang dengar dari orang-orang yang bukan dari organda kita internal Ikamasu, memandang perbedaan itu justru sebagai kekuatan kita. Perbedaan itu yang menjadikan kita berdiri kokoh dari 2011 hingga 2026 ini. Pertanyaan terakhir mungkin Bang. Ini kan abang ini prokernya berlalunya waktu sudah selesai satu persatu, dan proker yang ke depan ini yang utama dan menjadi proker puncak di pengurusan abang adalah Ikamasu Cup dan festival budaya. Mungkin abang bisa memperkenalkan sedikit kepada penonton apa sih itu Ikamasu Cup, apa sih itu festival budaya Disnatalis Ikamasu. Silakan Bang. Oke, bisa dibilang ini merupakan program kerja terakhir, bukan terakhir tapi ini sudah di akhir kepengurusan. Iya. Jadi Ikamasu Cup ini merupakan program kerja yang di bidang keolahragaan, terutama di bidang futsal. Ikamasu Cup ini telah rutin dilaksanakan selama 3 tahun. Jadi di tahun yang sekarang ini, di tahun 2026 ini merupakan Ikamasu Cup yang ketiga. Jadi ini merupakan salah satu ajang bergengsi yang sudah banyak dikenal teman-teman di UTM terkhususnya, Bahkan organda lain. ya bahkan organda yang lain, karena merupakan Ikamasu ini sama kayak organda cup, Iya. tensinya itu tinggi dan seru, bergengsi. Ya, Mungkin bergengsi. teman-teman yang sudah pernah ikut bermain atau yang sudah tahu tentang Ikamasu Cup ini sudah tahu lah tensinya gimana. Dan yang selanjutnya itu ada Disnatalis dan festival budaya, dan ini merupakan bisa dibilang ini merupakan puncak program kerja di akhir kepengurusan. Biasanya kalau kepengurusan sudah melakukan sebuah Disnatalis di Ikamasu, itu merupakan tanda di akhir kepengurusan. Ya betul. Jadi ada beberapa ide atau konsep dari teman-teman pengurus sendiri untuk melakukan festival budaya di daerah Telang, khususnya nanti kalau bisa di dalam kampus begitu. Jadi festival budaya ini sendiri kita melakukan memperkenalkan budaya Sumatera itu di Pulau Madura. Ya. Jadi segala elemen-elemen, segala suku yang ada di Ikamasu itu akan kita perkenalkan nanti di festival budaya ini begitu. Baik itu yang dari Batak, baik itu yang dari Nias, baik itu yang dari Karo, baik itu dari Pak, Melayu, dan lain sebagainya. Kita perkenalkan nanti di festival budaya. Tidak cuma memperkenalkan budaya saja, tapi kita memperkenalkan seluruh apa yang ada di Sumatera di festival budaya ini. Ya. Jadi untuk kemungkinan besarnya gambaran festival budaya seperti itu. Dan Disnatalis ini merupakan peringatan hari ulang tahunnya Ikamasu TM. Jadi nanti dirayakan berbarengan dengan festival budaya gitu. Nah itu justru festival budaya ataupun Ikamasu Cup itulah yang membantah seluruh stigma bahwa Pulau Madura adalah pulau yang terlalu konservatif atau sejenisnya yang terlalu tertutup. Bahkan kita yang dari Sumatera Utara bisa dan diperbolehkan bahkan memperkenalkan budaya kita, Bang. Ya. Artinya kita jangan menerima info setengah-setengah. Kita menerima info utuh, kemudian kita filter, jangan langsung kita terima mentah-mentah. Belum akurat, jangan dipercaya. Ya betul. Sebagai penutup Bang, mungkin Abang punya pesan-pesan kepada ya mungkin mahasiswa baru dari Ikamasu atau mungkin nanti kalau videonya ditonton calon-calon mahasiswa asal Sumatera Utara yang ingin berkuliah di UTM ini, Bang. Silakan, Bang. Mungkin sebagai penutup pesan singkat kepada teman-teman yang menonton nanti, Universitas Sriwijaya Madura ini adalah sebuah universitas yang bergengsi, terutama itu di bidang penelitian. Jadi teman-teman yang mau berkuliah di Universitas Sriwijaya Madura ini jangan mau termakan omongan, jangan mau termakan berita-berita yang membuat pikiran kita itu menjadi kacau. Buktinya hampir 400 lebih mahasiswa Sumatera yang sudah berkuliah di UTM ini merasa aman-aman saja berkuliah di sini. Sudah tidak
separah dulu. Sekarang ini sudah aman, sudah lebih terbuka. Sudah lebih terbuka. Buktinya kita lihat beberapa event-event yang sudah dilaksanakan Ikamasu berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, jauh dari stigma-stigma buruk. Ya, jadi betul. jangan mau termakan omongan, jangan mau termakan berita-berita yang mengganggu pikiran kalian gitu. Untuk maba penerus Ikamasu ke depan Bang, ada pesan-pesan mungkin? Wah. Untuk Semangat, teman-teman atau maba yang mau meneruskan nanti kepengurusan di Ikamasu TM, tetap semangat, tetap utamakan perkuliahan karena tujuan kita datang ke Madura ini sebenarnya untuk berkuliah. Jadi tetap utamakan akademik. Gak apa-apa sebagai lanjut nanti sebagai pengurus, tapi tetap utamakan akademik saja gitu. Betul. Intinya kita ingat, kita diberangkatkan orang tua kita di sini Bukan untuk berorganisasi. iya, taunya kita kan untuk belajar, Ya. tapi nggak apa-apa berorganisasilah dengan penuh tanggung jawab dan dengan penuh sewajarnya, gitulah istilahnya Bang. Ya, kalau kata abang-abang senior kita itu, jangan kau rusak karena Ikamasu, jangan Ikamasu rusak karena kau. Iya, itu dia. Mungkin ditanda kutipkan hal-hal seperti itu karena itu memang sebuah rangkaian yang sangat berarti gitu. Ya. Itu tadi dia diskusi bersama Ketua Umum kita, Bang Otniel Silaban. Terima kasih Bang telah mau menyempatkan waktunya di tengah kesibukan Abang sebagai Ketua Umum. Dan juga kepada penonton, jangan lupa di like, subscribe, share, komen yang sopan dan mendukung kita semua. Horas menjua-jua, jua-jua Yahoo.